Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kami berdoa kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tema renungan saat ini adalah Tuhan yang memulihkan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penolakan, kekalahan, kegagalan yang pernah kita alami tanpa kita sadari dapat menciptakan perasaan negatif yang dapat menghancurkan hidup kita. Berhati-hatilah dalam hal ini. Kejadian-kejadian itu bisa menimbulkan luka-luka yang memang tidak nampak dari luar. Luka-luka tersebut tersembunyi jauh di dalam hati. Orang lain tidak tahu bahwa ada luka-luka yang terus dibiarkan menganga di dalam diri kita. Luka-luka itu akan menimbulkan kemerosotan rohani yang mencuri sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki, sehingga iman kita menjadi lemah. Luka-luka itu akan menghentikan keinginan kita untuk maju, sekalipun sebenarnya kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi jangan biarkan luka-luka itu melukai hati kita semakin hari semakin dalam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana kehidupan tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Ia adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Ia menjauhi kejahatan. Ia memiliki istri, 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Ia memiliki banyak hal, kaya dan sukses. Sungguh lengkap kebahagiaannya. Namun dalam sekejap mata, ia kehilangan semua yang ia miliki. Kekayaannya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Istrinya juga melukai hatinya. Teman-temannya juga melukai hatinya. Ayub kehilangan kuasa atau pengaruhnya. Namun dalam kondisi di mana berbagai masalah menghimpit hidupnya, ia masih bisa berkata, "Aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira." Ayub 9 ayat 27. Ia tidak membiarkan hatinya terluka dan kecewa. Bagaimana Ayub bisa melakukan itu dan mengalami pemulihan dari Allah? Dengan iman yang tertuju kepada Allah. Hanya iman kepadanya yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Istri Ayub dan teman-temannya tidak dapat menyembuhkan luka hati Ayub. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Ayub berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hal ini juga mengingatkan kita pada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa.
Allah akan memberikan jalan keluar agar kita kuat menanggungnya. Pada akhirnya Allah akan memulihkan keberadaan Ayub. Kita pun tidak perlu menyimpan luka di dalam hati. Serahkan kepada Allah agar Ia menyembuhkan dengan sempurna. Arahkan iman kepadanya dan nantikanlah Dia. Jangan andalkan atau mencari pembelaan dari manusia. Jangan pula berharap mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Hanya Allah yang sanggup memulihkan dan membuat kita melupakan luka serta kecewa kita. Karena itu, datanglah kepada Tuhan jika kita mengalami luka di hati kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan luka batin kita. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi, agar jika terjadi kegagalan dan kekecewaan, kita tidak sakit hati, melainkan memberikan pengampunan sehingga kita terbebas dari luka batin. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pulihkanlah hati kami dari luka-luka yang pernah kami alami karena berbagai kejadian yang tidak kami harapkan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan dan kelompoknya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negeri kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, memberikan pertolongan dan menjamah serta menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.